Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Cahya Ditama dengan NIM 330202201111 dengan matkul Ilmu Negara. Di sini saya akan menyampaikan isi materi dari kelompok kami yang dengan diawali poin A, yaitu Sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada awal mulanya. Walaupun permukiman manusia pertama di Kepulauan Indonesia ini telah ada sejak 1,9 juta tahun yang lalu, para leluhur mayoritas orang Indonesia modern tiba di utara sekitar 3000 silam. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha muncul di sejumlah tempat di kepulauan bagian barat sejak abad ke-5 Masehi. Dalam abad-abad awal era Kristen, kapal-kapal dagang dari India mulai melayari Selat Malaka. Dan mungkin 2 abad kemudian telah terjadi perdagangan langsung antara Nusantara bagian barat dengan Cina. Kebudayaan India secara khusus memberikan pengaruh kuat terhadap karakter negara-negara yang berkembang di Nusantaranya. Pada abad ke-7, sudah ada 2 jenis unit politik utama, negara-negara perdagangan maritim di sepanjang pesisir Sumatera, Jawa Utara, Kalimantan, Sulawesi, dan di sebagian pulau-pulau bagian timur lainnya. Serta kerajaan-kerajaan berbasis baras di pedalaman, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Negara maritim utama adalah Sriwijaya, sebuah kerajaan Buddha Mahayana di pesisir tenggara Sumatera. Dikutip dari Vanessa Malika, Dieng di Jawa Tengah pada awal abad ke-8, kerajaan Buddha Mahayana di dataran Kedu yang meninggalkan candi Buddha yang begitu besar seperti Borobudur dan kerajaan Hindu yang meninggalkan begitu banyak candi Siswa di dekat Prambanan. Pasukan Mongol dibawahi Kublai Khan menyerang Jawa pada 1292 dan membunuh Kartanagara. Sebelum akhir pada abad ke-13, para pedagang dari India Selatan dan Gujarat berhasil menyebarkan Islam ke sejumlah negara-negara perdagangan di pesisir Sumatera Utara. Ya, untuk poin A cukup sekian. Baik, saya akan melanjutkan di poin B, yaitu proses penentuan bentuk negara Indonesia. Sejarah Indonesia tidak lepas dari peristiwa besar di tahun 1945 sampai 1959 yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap fondasi dan bangunan hukumnya. Para ahli menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut dinilai memiliki pengaruh yang cukup besar bagi ketatanegaraan Indonesia. Di antara peristiwa tersebut yaitu Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945 disusul oleh lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, kemudian lahirnya Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS di tahun 1949, munculnya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, adanya putusan pemerintahan mulai dari tanggal 14 November 1945 sampai 5 Juli 1959. Bentuk negara Indonesia dikenal dengan Negara Kesatuan Bentuk Republik, atau lebih umumnya lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sedangkan bentuk pemerintahan digunakan untuk merujuk pada rangkaian politik. Ini adalah istilah yang harus dilakukan. Lembaga-lembaga yang digunakan untuk mengatur negara diatur untuk menegaskan kekuasaan mereka atas komunitas politik. Keabsahan atau kegagalan untuk mempertahankan kekuasaannya, terlepas dari kualitasnya, pemerintah yang gagal tetaplah sebuah bentuk pemerintahan. Terminologi pemerintah sering dikacaukan dengan terminologi pemerintah dalam berbagai literatur hukum, terutama dalam penggunaan sehari-hari. Oke, cukup sekian untuk penjelasan poin A dan B. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.